Pemendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 27 Februari 2021. Bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Kini mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Kita bisa mendapati bahwa sebagai pengikutnya, kita dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan oleh orang lain. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi kita dituntut untuk berbuat lebih daripada itu. Bukan membalas perlakuan jahat orang lain kepada kita. Juga bukan merupakan sikap yang langka. Dan kita pun dituntut untuk bersikap lebih dari itu. Yesus menuntut setiap anak Allah, setiap muridnya untuk mampu menyatakan kebaikan Allah Bapa kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang jahat. Yesus menuntut para pengikutnya untuk menyatakan berkat kepada mereka yang mengutuk atau menganiaya. Jadi bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ada dua alasan mengapa kita dituntut bukan hanya mengampuni, tetapi juga memberkati orang yang jahat kepada kita. Yang pertama, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Bapa atas dosa-dosa kita. Seberat apapun dosa kita, kalau kita mohon pengampunan dan bertobat, kita pun diampuni. Bahkan lebih dari itu, Allah memberkati kita dengan kelimpahannya. Kesalahan orang lain kepada kita, betapapun besarnya, tidak pernah dapat melampaui keberdosaan kita di hadapan Allah. Yang kedua, Bapa memberikan berkat yang sama kepada orang baik dan orang jahat. Maka kita pun wajib menjadi saluran berkat dan kasih Allah yang sama kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tuntutan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan dalam kasih, sama seperti kasih Bapa sempurna adanya.
Dan jika dunia hidup dengan prinsip mengalahkan dan menguasai, anak-anak Allah harus hidup dengan prinsip ilahi, yakni menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami mau dan mampu mengasihi orang-orang yang kami pandang sebagai musuh. Oleh Roh Kudus-Mu, bentuklah kami sehingga dapat menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk menyapa Allah sebagai Bapa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, perjalanan hidup kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.